Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita bakal membahas sebuah film action yang cukup keren tentunya. Biasa kita membahas seputar film kungfu atau seni bela diri, tetapi kali ini agak sedikit berbeda karena kita akan membahas sebuah film yang mengisahkan dua peradaban manusia di bumi, yaitu bangsa vampir dan manusia tentunya. Dibintangi aktor karismatik Ekin Chen dan dibantu juga oleh Jackie Chan, film ini akan sangat menarik karena selain kita akan disuguhkan pertarungan antar vampir dan manusia, kita juga akan dimanjakan dengan efek visual dari kekuatan si vampir yang cukup membuat kita terkagum-kagum. Jadi tanpa melakukan spoiler di awal agar tidak menghilangkan esensi dari filmnya, mari kita mulai dan masuk ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pemburu vampir bernama Riff serta asistennya yang kita sebut saja Maggie tengah melakukan pekerjaannya untuk membunuh kawanan vampir di sebuah kereta api yang baru saja tiba, di mana dalam setiap memburu, mereka diharuskan meminum setidaknya sedikit darah vampir agar bisa mengimbangi kekuatan yang vampir miliki. Dalam aksinya, mereka berdua selalu membawa senjata yang sudah didesain khusus untuk membunuh vampir, di mana terlihat senjata tersebut terbukti sangat ampuh dan begitu membantu mereka sehingga mereka dapat memusnahkan vampir-vampir tersebut dengan cukup mudah meski hanya berdua. Namun yang tak mereka berdua sadari, di sela-sela pertarungan itu, hadir pemimpin vampir yang bernama John dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi, di mana si John memerintahkan anak buahnya untuk pergi dari sini, sementara ia sendirilah yang maju untuk melawan mereka berdua. Terjadi pertarungan sengit dan cukup brutal di antara mereka, di mana ketangguhan yang John miliki cukup membuat mereka kewalahan dan membuat Maggie harus terkena beberapa serangan, sampai akhirnya lewat kerjasama yang kompak, mereka berhasil membuat tangan kanan John putus, namun sayangnya nyawa Maggie tidak terselamatkan. Nila 係我喺反魔聯盟嘅第三個女拍檔。 Inilah The Twins Effect. Berjalan beberapa bulan dari kejadian barusan, kisah diawali dengan memperlihatkan sekelompok vampir yang dipimpin seorang pemuda bernama Kazaf tengah membeli sebuah gereja sebagai tempat tinggal mereka, di mana faktanya kepemimpinan Kazaf ini tidak mengizinkan anak buahnya untuk menghisap darah manusia karena rupanya Kazaf adalah keturunan raja kelima dari golongan vampir baik yang menerapkan hidup seperti manusia. 睇住佢兩個。我哋飲血，唔係吸血啊！ Usai membeli gereja tersebut, ia bersama asistennya si Prada menyempatkan waktunya untuk mengunjungi sebuah restoran agar terlihat seperti manusia, di mana meski berada di dalam restoran, mereka tidak serta-merta memesan makanan, melainkan hanya meminum anggur yang kemudian sudah diganti dengan darah. Tak lama datanglah sepasang kekasih yang duduk di sebelah mereka, di mana rupanya pasangan tersebut adalah pasangan hasil selingkuhan karena pacar yang sesungguhnya tiba-tiba datang dan Kazaf yang merasa kasihan dengan wanita tersebut menolongnya dengan memberitahukan pacarnya bersembunyi di bawah meja. 細伯都嚟洗下。如果你早過我變心，你就要切一樣嘢落嚟。 Kesal akan perbuatan mantan pacarnya tadi, si wanita yang ternyata bernama Helen itu meluapkan kekesalannya dengan meminta anggur milik mereka, di mana Kazaf dan Prada sudah berusaha untuk menahannya dan meminta pelayan agar mengambilkan anggur yang baru, tetapi Helen yang sudah kepalang sakit hati duluan tetap ngotot meminumnya, dan entah karena terlalu sakit hati atau bagaimana, Helen pun sampai tak menyadari bahwa yang ia minum itu adalah darah. 唔好喊啦！ Di sini, Kazaf berusaha menenangkan Helen dan mau mendengarkan semua curhatan kekesalannya, di mana karena pertemuan inilah akhirnya mereka menjadi teman dan siap bertemu kembali untuk menjalin pertemanan agar lebih dekat. 可唔可以做個朋友啊？我叫 Kazif 啊，我喺第六翻嚟嘅。自己試下。
Sesampainya di rumah, Prada sempat tidak setuju jika bosnya mendekati manusia karena biar bagaimanapun, manusia dan vampir tidak akan pernah bisa bersatu karena memiliki perbedaan waktu dalam hidup. Namun Kazaf yang sudah terlanjur menyukai Helen tak menghiraukan perkataan Prada dan mencoba menghubungi Helen kembali dengan bersantai sejenak di kamar tidurnya yang merupakan peti mati custom. 請問有冇 Helen？ 冇搞錯啊，有幾點啊？ Regan berpindah yang memperlihatkan Riff tengah berada di dalam bandara, di mana tujuannya kemari adalah untuk mencari seorang wanita yang sudah menghubunginya tempo hari dan ingin mendaftarkan diri sebagai asisten, di mana wanita yang diketahui bernama Gipsy ini ternyata mengidolakan sosok Riff dan memang sudah lama ingin sekali menjadi asistennya. 偶像，到你嘅嘢㗎啦，偶像，多啦指教。 Seperti biasa, sebelum terjun ke lapangan, Riff menjelaskan beberapa hal yang harus Gipsy ketahui agar tidak ada miskomunikasi dalam bertindak nanti. Pertama, dalam keadaan apapun sebagai asisten, Gipsy harus mendengarkan semua perkataan Riff tanpa ada bantahan sedikit pun. Kedua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, sebelum melawan vampir manusia biasa, diharuskan meminum darah vampir terlebih dahulu agar bisa mengimbangi kekuatannya. Namun yang menarik di sini, ternyata efek dari darah tersebut hanya bertahan sampai 1,5 jam saja, dan setelah waktu itu lewat, sudah bisa dipastikan orang yang meminum darah vampir akan berubah menjadi vampir seutuhnya. Nah, agar semua itu tidak terjadi, Riff pun sudah membuatkan penawarnya yang sudah teruji kemampuannya. 香蕉油 聰明咧， 冇香蕉味嘅。 話明係掩飾啊！ Keesokan harinya, Gipsy dikejutkan dengan teriakan suara wanita yang ternyata adalah Helen, di mana faktanya Helen ini adalah adik si Riff yang kesal karena melihat fasilitas miliknya digunakan Gipsy, di mana si Riff sebenarnya sudah menjelaskan ini semua, namun karena sudah terlanjur kesal, Helen tetap tak mau mendengarkannya. Siang harinya, Helen yang masih kecewa dengan mantan pacarnya mencoba untuk move on dengan membuang barang-barang pemberiannya, di mana Gipsy yang kebetulan melihat hal itu mencoba ingin mengambil salah satu bonekanya, namun uniknya Helen tak mengizinkan Gipsy mengambilnya dan terjadilah ketegangan yang berujung pertarungan di antara mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Helen yang dalam keadaan tidak mood mencoba membangkitkan suasana hatinya dengan menelpon Kazaf, di mana Kazaf yang tahu situasi hatinya tersebut berhasil membuat Helen tersenyum kembali, dan dari sinilah benih-benih cinta di antara mereka mulai bertumbuh. 好，後日中午12點嘅。好，宵夜12點啊？係啊，有咩問題啊？太陽啊！ Di satu sisi, Riff dan Gipsy mulai beraksi untuk menangkap targetnya, di mana mereka sudah berhasil mengidentifikasi sebuah diskotik. Namun ketika berhasil menemui targetnya, vampir tersebut mampu meloloskan diri. Gipsy meminta kepada Riff untuk jangan terlalu kecewa karena masih ada waktu lain untuk bisa menangkapnya. Namun ternyata bukan itu yang dipikirkan oleh Riff, karena Riff dibuat bertanya-tanya mengapa akhir-akhir ini banyak sekali vampir Eropa yang datang ke Asia. Riff pun terus berpikir dan terus berpikir hingga ia berasumsi pasti ini ada kaitannya dengan keturunan raja kelima, yaitu Kazaf, karena pasalnya Kazaf adalah satu-satunya vampir yang diwariskan sebuah buku sakti yang mampu membuka kunci untuk mendapatkan darah dari leluhur mereka, di mana darah tersebut mampu membuat vampir yang meminumnya akan mempunyai kekuatan untuk hidup di siang hari. Dan dari semua informasi yang dikumpulkan Riff meyakini orang yang mengincar Kazaf adalah musuh lamanya, yaitu si John. Maka dari itu mereka mengatur sebuah rencana untuk bisa mendapatkan Kazaf terlebih dahulu sebelum didapatkan oleh John. 冇錯，所以盡快揾到佢。 Di satu sisi, Kazaf yang sudah membuat janji untuk bertemu Helen di siang hari meminta si Prada untuk mencari jalan keluarnya agar mampu bertahan dari sinar matahari, dan Prada teringat akan sebuah tutorial dari leluhurnya, yaitu membuat sebuah krim yang kuat bertahan dalam waktu 3 jam lebih, di mana Kazaf setuju akan hal itu dan siap berangkat esok hari.
Esok harinya terlihat wajah Kasaf yang sedikit agak hitam dan berminyak, di mana Helen yang melihat penampilannya sempat tak mau untuk mengajaknya, namun dengan beralasan memiliki kelainan darah, Helen pun akhirnya mengerti dan mau mengajaknya. Ternyata Helen ingin menghadiri sebuah acara pernikahan temannya, yaitu The One and Only Babang Jackie, di mana Jackie yang sebentar lagi akan melangsungkan akad dibuat kebingungan tatkala cincin mas kawinnya tiba-tiba saja hilang, dan kabar hilangnya cincin tersebut sampai ke telinga Helen, di mana Helen yang melihat cincin di tangan Kasaf sontak mengambilnya untuk kemudian diberikan kepada Jackie. Alhasil pernikahan Jackie pun berjalan lancar dan Jackie terhindar dari rasa malu. 全身出晒煙啊！喂，我啲太陽唔得啦，喂，死啦！ Singkat cerita, malam pun tiba. Riff dan Gipsy kembali mendapatkan target baru yang muncul di hadapan mereka, di mana tanpa ampun lagi, Riff pun bergegas meminum darah vampirnya, lalu mengejar para targetnya, dan alhasil pertarungan juga tak terhindarkan lagi. Ketika berhasil menangkap dan mulai mengeksekusi si vampir, Gipsy datang dengan pergerakan yang sangat ceroboh, di mana hal tersebut jelas dimanfaatkan si vampir untuk bisa melepaskan diri, dan jelas vampir pun berhasil meloloskan diri. 走咗啦！加油啊！喺你度嘛？我嚟啦，喺呢度啊！香蕉味。 舒服晒。 Sementara di satu sisi, Kasaf dan Prada mulai kehabisan stok persediaan darah, di mana Prada mulai menggoyahkan Kasaf kembali untuk mau menghisap darah manusia kembali. Namun belum sempat menjawabnya, Helen tiba-tiba datang di kediamannya dengan membawakan kuah pisang untuknya, di mana Helen sempat dibuat histeris akan tempat tidur peti mati yang Kasaf miliki. Namun ketika sudah mendengarkan penjelasan Kasaf, Helen justru tertarik untuk mencobanya. 香蕉味啊！ Sayang beribu sayang, Helen membuat kue pisang tadi salah menggunakan bahan adonannya, di mana Helen justru menggunakan penawar milik kakaknya untuk membuat kue tersebut. Dan dari aksi pertarungan tadi, Riff lah yang belum mengkonsumsi obat tersebut, di mana sudah bisa dipastikan Riff akan berubah menjadi vampir. Berhasil membuat virus di tubuh Riff hilang, tak serta-merta membuatnya langsung tersadar kembali, di mana kondisi tubuhnya saat ini justru semakin melemah, dan pada momen ini Gipsy gunakan kesempatannya untuk mengungkapkan isi hatinya kepada si Riff, di mana uniknya keajaiban datang setelah ungkapan tersebut selesai, dan Riff dipastikan selamat dari maut. 好啊，我唔會咁易死噶。 作死你啊！ Usai Helen pergi, tak lama datanglah mantan pemilik gereja yang ingin mengantarkan makanan kepada mereka, di mana Prada yang sudah sangat lapar meminta izin kepada Kasaf untuk menghisap darah wanita tersebut. Akan tetapi, Kasaf tetap enggan melakukannya, dan hal itu membuat Prada kesal, lalu mencoba menyadarkan Kasaf bahwa ini sudah tidak benar dan vampir tidak akan bisa hidup tanpa menghisap darah. Prada juga menyindir jika Helen tahu dirinya adalah seorang vampir, apakah Helen mau menerima jati dirinya? Dan terfikirkan dengan ucapan Prada, Kasaf pun langsung menemui Helen dan memberitahukan identitas yang sebenarnya di hadapan Helen, di mana yang mengejutkannya, Helen tetap bersedia menerimanya, dan tiba-tiba... Dengan rasa cinta yang tulus, Helen pun bergegas membawa Kasaf menuju ke rumah sakit untuk mencari darah, di mana pada saat sudah berhasil mendapatkannya, Kasaf merasa ada vampir yang sedang mendekat ke arah mereka. Dan ternyata perasaan tersebut benar adanya, di mana mau tidak mau, Helen pun harus berjibaku mati-matian untuk menyelamatkan dirinya. Tak berhenti sampai di situ. Ketika Jackie hendak merujuknya ke rumah sakit yang lain, para vampir tersebut kembali mengikuti mereka dari belakang, dan dengan ini aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi.
Aksi pun berlanjut dengan adegan pertarungan antara Jackie dan si vampir, di mana Jackie, yang notabene hanyalah manusia biasa, tak mampu meladeni kekuatannya, akan tetapi Jackie masih berhasil mengalahkan si vampir bukan dengan kekuatannya, melainkan melalui kecerdikan akalnya. Sejak saat itu, Helen pun memutuskan untuk berdamai dengan Gypsy dan memanfaatkan situasi ini untuk jujur kepadanya, di mana Helen mengakui telah berpacaran dengan vampir dan meminta Gypsy untuk membantunya dalam hubungannya tersebut. Akan tetapi, Gypsy masih enggan menolongnya karena jika kakaknya mengetahui, sudah pasti tidak akan diizinkan. Namun, dengan sedikit rayuan yang mengatasnamakan kakak ipar, Gypsy pun luluh dan bersedia untuk membantunya. Malam harinya, Helen bersiap-siap untuk menemui Kazaf, di mana tanpa disengaja, Helen meninggalkan cincin yang diberikan Kazaf dan dilihat oleh kakaknya, sehingga hal itu memunculkan kecurigaan terhadapnya untuk kemudian bersiap mengikutinya. Sementara di lain tempat, John sendiri terlihat sudah berhasil menemukan gereja tempat di mana Kazaf berada, dan ia siap menunggu Kazaf pulang untuk segera melakukan ritual agar mendapatkan kekuatan siang dan malam. Lalu, ketika sudah berhasil menemukan mereka berdua, Gypsy menahan laju yang dilakukan Riff sehingga membuat Riff kehilangan jejak, dan mau tidak mau, Riff yang sudah berhasil mengetahui lokasi gereja Kazaf bergegas pergi dari lokasi ini untuk kemudian menuju ke gereja. Dan Anda tahu Riff akan berjumpa dengan siapa? Ya, John lah yang ia temui di sini. Right where you are least expected. Mengetahui Riff tidak kunjung kembali, Gypsy pun pulang ke rumah dan memberitahukan itu semua kepada Kazaf, di mana tanpa banyak berpikir panjang lagi, mereka semua pun berangkat menuju ke gereja. Kazaf, how long have I waited for this moment? I didn't come for you. Let Reeve go. Friends have already gone to rescue Reeve. Leave this one instead. Sejalan negosiasi antara John dan Kazaf berlangsung, mereka berdua berhasil sampai di lokasi tempat Riff dikurung, di mana yang sangat disayangkannya, Riff sudah berubah menjadi vampir dan dengan sangat terpaksa, mereka berdua pun harus membunuhnya. Sementara di satu sisi, John telah berhasil mengambil esensi di dalam tubuh Kazaf dan segera melakukan ritual pembukaan kunci di buku tersebut, di mana terlihat esensi milik keturunan raja yang lain pun juga sudah berhasil dikumpulkan si John dan ritual pun resmi dimulai. Setelah semua yang terjadi, kini tiba saatnya bagi mereka untuk menghabisi para vampir tersebut, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Di sela-sela pertarungan berlangsung,
Esensi yang disatukan si John berhasil tergabung dengan sempurna dan secara mengejutkannya, Gipsy berhasil mengambil esensi tersebut lalu menelannya, dan yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraan kita. Di mana berkat esensi tersebut, Gipsy berubah menjadi manusia setengah vampir dan memiliki kekuatan yang maha dahsyat, dan Gipsy berhasil mengalahkan si John dengan kekuatan barunya tersebut. Di scene akhir, mereka bertiga memutuskan untuk meneruskan jejak Riff menjadi seorang pemburu vampir dengan status yang berbeda-beda. Ada manusia setengah vampir, dan vampir seutuhnya. Lalu film pun tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian isi videonya. So, thanks for watching. See you in the next video. Peace always and see you again, man.